Puji Tuhan, haleluya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun saudara berada saat ini, masih bersama dengan kami dalam ibadah doa pagi online GKI Pondok Daud Solo. Mari sama-sama pagi hari saya ajak untuk kita masing-masing pribadi bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kita. Kita mau buka hari ini dengan kita bangun mesbah buat Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita bisa, bersama dengan Tuhan kekuatan baru, semangat baru, pengharapan baru Tuhan akan sediakan bagi setiap kita. Tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat berkat yang baru, kehidupan baru yang Tuhan berikan atas kami. Pagi hari Tuhan kami datang dengan membawa kerinduan kami, dengan membawa sembah syukur kami. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Jika satu kesempatan lagi Tuhan beri untuk kami menikmati hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya karena Tuhan baik dalam hidup kami. Ini waktu sepenuhnya Tuhan kami buka hari kami bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan apapun. Dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan siapkan hati untuk kita bawa hati kita, hidup kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari lebih lagi naikkan pujian, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, segalanya bagi hidup kami, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena
kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku lebih lagi. Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, kasih setia-Mu Tuhan, sumber kekuatan bagi setiap kami. Ku bersyukur buat setia-Mu Tuhan yang tak pernah berubah. Kasih setia-Mu bagi hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik selamanya. Engkau baik buat kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kebaikan-Mu yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan melewati penghujung bulan di Januari. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Di doa pagi kali ini, di bulan Januari ini, di bulan pertama tahun 2025, tema gereja yang sangat luar biasa bahwa kasih setianya Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan menaruh dalam hati saya untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam sebuah perubahan. Dan saya akan menyampaikan satu ayat firman Tuhan bahwa dalam hidup kita harus ada perubahan untuk kita bisa menikmati kasih setianya Tuhan. Jangan pernah kita akan mendapatkan hasil yang berbeda jika kita tetap berada di dalam hidup yang sama di zona-zona kita di tahun yang lalu. Biarlah kita akan memberikan hidup kita menjadi perubahan yang luar biasa di saat kita berani melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Jika tahun kemarin kita sakit hati, ada kepahitan, ada luka hati, dan tahun ini kita akan tetap dalam posisi yang sama. Kita tetap sakit hati dan terus menyimpan akar pahit dalam hidup kita. Pasti
Tuhan akan memberikan hasil yang sama di tahun kemarin. Tapi jika kita melakukan perubahan di dalam hidup kita melakukan perbedaan dalam hidup kita buang segala sakit hati kita buang segala akar pahit dalam hidup kita, niscaya Tuhan akan memberikan hasil yang berbeda di dalam hidup kita. Kalau di tahun kemarin attitude kita sama seperti yang akan kita lakukan, maka kita tidak akan mendapatkan perubahan dalam setiap hidup kita. Mari jemaat Tuhan, saya akan katakan bahwa tahun ini marilah kita sama-sama untuk belajar mentaati setiap firman Tuhan. Kita akan dekat, taat, setia akan setiap hidup kita. Untuk kita terus bergantung pada Tuhan, bahwa kasih cintanya Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Dan kita akan menerima hasil dari tahun-tahun ini di saat kita menghadapi hidup kita, melakukan hidup kita, menjalankan setiap perubahan yang Tuhan mau di tahun-tahun ini. Saya katakan bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Tuhan tidak mungkin tidak menolong kita kalau kita tidak pernah berubah. Tuhan pasti menolong, tetapi sebelum Tuhan menolong kita, ada satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu kita melakukan perubahan. Jemaat Tuhan, perubahan itu pasti menyakitkan. Perubahan itu sakit. Jika kita ingin hidup kita sehat, kita harus melakukan yang sakit-sakit dahulu, yang tidak senang dahulu. Kita berolahraga dengan kita membuang waktu kita, energi kita. Jika kita pengen sehat, kita melakukan pola hidup sehat dengan makan makanan yang sehat. Mungkin makanan itu yang tidak kita suka, mungkin olahraga capek buat tubuh kita, tetapi endingnya pasti akan menghasilkan tubuh yang sehat. Saat kita mulai akan melakukan sebuah perubahan yang lebih baik, itu menyakitkan buat kita. Seperti halnya kita mengampuni. Mengampuni itu sangat menyakitkan. Ketika kita saat kita taat akan firman Tuhan, kadang itu sangat menyakitkan diri kita. Attitude kita berubah, itu menyakitkan. Kita lebih rajin bekerja. Itu bukan suatu hal yang menyenangkan untuk kita dapat hidup lebih baik. Di dunia ini seringkali kita menemukan banyak sekali orang yang pengen hidupnya enak serba instan. Dan tidak akan pernah kita temui bahwa hidup yang enak tanpa proses. Jemaat Tuhan, marilah biarlah kita dapat merasakan kasih cintanya Tuhan. Kita dapat terus merasakan kasihnya Tuhan yang tidak berubah dalam hidup kita. Di saat kita melakukan perubahan-perubahan hidup yang membuat mungkin tubuh jasmani kita itu tidak kuat. Sakit Bapak Ibu Saudara ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena tubuh kita lemah. Tetapi biarlah iman kita terus kuat di dalam Tuhan. Di saat kita mempunyai keberanian untuk berubah, jika kita mempunyai tekad untuk berubah tahun ini, hidup kita juga pasti berubah. Untuk itu, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hal yang pagi hari berkaitan dengan perubahan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita di tahun ini kita berubah. Yang pertama, kita akan ubah pola pikir kita. Di dalam Roma 12 ayat 2. Satu rema yang Tuhan taruh dalam hati saya dalam Roma 12 ayat 2 di kalimat pertama. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Ada satu hal yang Tuhan ingin kita berubah. Berubah oleh pembaharuan budimu. Cara berpikir itu penting. Kalau kita sudah mempunyai pikiran jelek terhadap orang lain, apapun yang orang itu kerjakan, sebaik apapun yang orang itu kerjakan, pasti kita selalu berpikir hal-hal yang negatif tentang orang itu. Banyak sekali hamba Tuhan yang berbicara tentang kebenaran sesuai Alkitab.
pikirannya orang itu bla 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 bla. Oleh sebab itu Tuhan pengen kita berubah cara pikir kita. Kalau kita penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, maka apa yang kita keluarkan dari mulut kita pasti hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita belajar untuk merubah pola pikir kita ke arah Kristus, ke arah yang lebih positif, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu adalah hal-hal yang positif untuk membangun hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ada satu yang ingin saya bagikan, bahwa bagaimana kita berpikir tentang Tuhan. Saya tidak membahas tentang pikiran negatif dengan sesama yang tadi saya sampaikan, tetapi bagaimana pikiran kita tentang Tuhan. Benarkah Tuhan itu baik? Tetapi apakah kita masih mencurigai tentang kebaikan Tuhan? Seringkali kita menghadapi banyak sekali masalah. Banyak dari kita tahu hanya dengan teori tentang kebaikan Tuhan, tetapi dalam hidup kita tidak menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu nyata atas setiap hidup kita. Apakah kita masih mencurigai? Sama seperti kita mencurigai teman-teman kita tentang kebaikan Tuhan. Kita berhubungan dengan banyak orang, kita bersosialisasi dengan banyak orang. Mungkin banyak sekali teman-teman yang mengecewakan kita. Mungkin banyak sekali rekan kerja kita yang seringkali dalam bahasa Jawa senang maido. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin kita berkumpul dengan orang-orang yang selalu berpikiran negatif tentang kita. Tetapi apakah hal yang sama juga kita rasakan terhadap Tuhan? Jangan pernah curiga untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Hati-hati dengan namanya kecurigaan. Dosa pertama yang masuk dalam dunia ini karena iblis membuat Hawa curiga tentang kebaikan Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar memberikan semua kepada manusia di Taman Eden? Apakah Tuhan masih menyembunyikan sesuatu dari aku, seolah-olah Tuhan itu belum kasih semuanya? Dalam Kejadian 3 ayat 4-5 akan saya bacakan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara terkasih, hati-hati dengan namanya kecurigaan. Apalagi curiga sama Tuhan. Iblis membuat Hawa curiga. Hei, Tuhan itu tidak begitu. Ada sesuatu yang lain yang Tuhan belum berikan padamu. Jangan gampang percaya sama Tuhan, kata ular. Terus Hawa berpikir, masa sih Tuhan sudah kasih semuanya buat kita loh. Tapi ular terus membujuk Hawa supaya Hawa curiga pada kebaikan Tuhan. Kecurigaan terhadap kebaikan Tuhan itu yang akan membuat hidup kita gak kemana-mana. Kecurigaan terhadap Tuhan tidak akan membawa hidup kita bertumbuh. Satu prinsip yang akan saya tanamkan buat setiap kita, bahwa Tuhan itu baik. Kasih hashtag ya, no debat. Tuhan Yesus baik. Pokoknya harus punya prinsip dalam hidup kita bahwa Tuhan itu baik. Itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi terus katakan Tuhan Yesus baik. Lewat penyakit mungkin yang sedang kita alami pagi hari ini, yang kita
lewati dalam masa-masa sulit kita. Masalah ekonomi mungkin, masalah pekerjaan, dan apapun itu tetap katakan Tuhan Yesus baik. Mungkin kesembuhan belum engkau alami, pemulihan belum engkau alami, mukjizat belum engkau rasakan mungkin. Tetapi ingat bahwa setiap apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam kita. Bahwa Tuhan Yesus akan terus memberikan kasih setianya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Kita akan tahu kehendak Tuhan untuk setiap hidup kita. Di saat bisa berubah, kita merubah cara pikir kita tentang Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka kita bisa melihat akhirnya bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang sempurna atas hidup kita. Kalau kita punya pikiran negatif tentang Tuhan, maka pikiran kita akan membutakan hati nurani kita. Setan akan bekerja dan rencana Tuhan tidak akan pernah terjadi di dalam hidupku dan hidupmu. Mari jemaat Tuhan, ubah cara pikir kita tentang Tuhan. Masalah yang bertubi-tubi akan membuat kita berada dalam posisi yang bertanya-tanya. Tapi kita punya prinsip di atas bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan akan tetap baik. Kehendak Tuhan akan terus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan kehendak Tuhan itu berkenan dan sempurna di saat pikiran kita rubah. Di saat pikiran kita rubah menjadi pikiran yang positif tentang Tuhan, maka tahun ini akan lebih baik dari tahun yang lalu. Jemaat Tuhan, biarlah pagi hari ini firman Tuhan menguatkan setiap kita. Kasih setianya Tuhan tidak akan pernah berubah. Kesetiaan Tuhan akan terus ada di saat kita berpikiran positif tentang Tuhan. Bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Apapun yang terjadi dalam setiap pergumulanmu, permasalahanmu, apapun yang menghambatmu tahun yang kemarin, percaya bahwa di saat kita memandang Tuhan dengan pikiran yang positif, kita rubah pola pikir kita bahwa Tuhan Yesus baik. Dan disitulah mukjizat kreatif, perubahan hidup akan Tuhan kerjakan atas hidup kita. Karena dialah Tuhan Allah yang setia. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Rubahlah pola hidup kita untuk kita terus memandang Tuhan. Tuhan Yesus baik. #No debat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik pagi hari ini, bahwa kasih setia Tuhan terus akan kami rasakan di saat kami terus berpikir positif tentang Tuhan. Kami tidak mencurigai kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami, Engkaulah Tuhan yang pegang kendali atas kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu sepenuhnya hari ini. Biarlah Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja, dan Engkau akan membukakan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk melewati hari kami bersama dengan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, sehat selalu, tetap semangat, terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jesus bless you.